Selamat datang Bapak Ibu yang kasih Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini, Minggu 23 Agustus 2020. Ibadah kita saat ini dilayani oleh Penatua Yanuar Aji Sagoro, dan satu harapan yang dari kami, Majelis Jemaat tetap berharap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap sehat, dan walaupun ibadah kita tetap kita lakukan dengan model daring, dengan harapan bahwa ini tidak mengurangi dari kekhidmatan kita di dalam beribadah. Baik, mari kita akan mulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 4 ayat 1, 2, dan 6. Hai mari sembah. Shalom bagi jemaat yang saat ini sedang mengikuti ibadah online dimanapun kita berada. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, jadi tetaplah bersukacita karena Tuhan itu baik. Mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan. Ibadah minggu hari ini kami lakukan atas kasih dan pimpinan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus turunlah atas kita semua. Amin. Juga hambanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema ibadah hari ini adalah mantap berjalan dalam jalannya Tuhan. Dan firman Tuhan yang mendasari terambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-17. Yakobus 1 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
tak habis-habisnya kasih setiamu selalu baru setiap hari. Kami mengucap syukur atas setiap berkat dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kekuatan, kesehatan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang mengakui akan dosa pelanggaran yang sudah kami perbuat. Kami belum dapat mengasihi sesama kami. Kami belum dapat mengampuni sesama kami. Kami masih hidup di dalam hawa nafsu duniawi. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami, sehingga kami boleh layak untuk membangun ibadah pada saat ini. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang saat ini sedang mengikuti ibadah. Tuhan, mari Engkau melawat, Tuhan mencurahkan roh hikmat, pengertian atas setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan memuji Kidung Jemaat 38, bait yang 1, 3, dan 5. Telah kutemukan dasar kuat. Tiba bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Doa dan pembacaan Alkitab akan dilakukan oleh majelis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab
pada saat ini diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyertai kami, sehingga kami bisa beribadah pada saat ini. Bapa, saat ini kami akan merenungkan serta mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa memberkati ruangan ini, kiranya Bapa memberkati semua warga GKJW, Jemaat Tropodo yang beribadah pada saat ini. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Yanuar Ajisagoro yang akan membawakan renungan pada siang hari ini. Kiranya Bapa memberkati, bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa mau menyertai, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Firman pada hari ini diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Amin. Mantap berjalan dalam jalan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang memerdekakan, khususnya memerdekakan dari rasa takut. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini ada banyak kejadian-kejadian yang buruk terjadi di Indonesia, seperti bencana alam, ada tanah longsor, ada banjir, ada gempa bumi. Setelah kejadian-kejadian ini, ada begitu banyak berita-berita yang mengikuti, di mana berita-berita ini belum tentu benar dan menjurus kepada hoax. Kalau kita tidak menawan semua pikiran yang iblis taruh di dalam pikiran kita dan menyerahkan kepada Tuhan, maka semuanya ini akan membuat kita menjadi takut. Satu hal yang harus kita ketahui, kita harus mengerti kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Pertama, kalau kita melihat orang yang mengalami pencobaan, jangan pernah sekali-sekali kita berkata bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan Tuhan tidak dapat dicobai dan Dia tidak pernah mencobai siapapun. Saya ulangi lagi, Tuhan tidak dapat dicobai dan Dia tidak pernah mencobai siapapun. Jadi, kalau sesuatu yang buruk terjadi di dalam dunia ini, Tuhan tidak bertanggung jawab.
Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk terjadi di dalam dunia ini. Tuhan tidak ada di balik semua kejadian yang buruk, termasuk virus corona pada saat ini. Tuhan tidak bertanggung jawab. Tuhan tidak pernah merancangkannya. Kita mungkin pernah mendengar dari setiap kejadian-kejadian buruk itu, oh, Tuhan marah, Tuhan sedang marah. Tuhan marah supaya setiap orang bertobat. Tidak, ini bukan cara-caranya Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat orang menjadi sakit supaya orang bertobat. Tuhan tidak pernah membuat orang menderita supaya orang bertobat. Tuhan tidak pernah pakai gempa bumi, tsunami, bahkan apa saja supaya orang bertobat. Tidak pernah. Alkitab jelas mengatakan, iblis datang hanya untuk mencuri, mengambil, dan membinasakan. Tetapi ketika Yesus datang, supaya kita punya hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Iblis boleh datang membuat orang menderita, tetapi waktu Yesus datang, semua orang yang menderita dibebaskan sama Yesus. Iblis bisa buat orang menjadi sakit, tetapi waktu Yesus datang, kita bisa baca di dalam Injil, semua orang sakit yang datang kepada Tuhan, semuanya disembuhkan. Jadi, iblis boleh merancangkan yang buruk. Iblis boleh mereka-rekakan yang tidak baik. Tetapi, waktu Yesus datang, semua yang buruk, semua yang tidak baik, Tuhan ubahkan menjadi berkat dan kebaikan di dalam hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dari Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat yang ke-17 demikian, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi datangnya dari atas, dari sorga. Bapa hanya memberikan yang baik dan anugerah yang sempurna kepada kita. Kenapa? Karena di sorga tidak ada yang buruk, hanya ada yang baik. Sebab itu dikatakan semua yang baik, anugerah yang sempurna turunnya dari atas, dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi, kalau hari ini Tuhan memberikan yang terbaik, besok Tuhan tetap berikan yang terbaik. Kalau hari ini kita berbuat baik, Tuhan tetap berikan yang terbaik bagi kita. Kalau besok kita berbuat salah, tetapi karena apa yang Tuhan lakukan kepada kita, Tuhan tetap memberi yang terbaik bagi kita. Jadi, penderitaan bukan dari Tuhan. Sakit penyakit, bencana alam bukan dari Tuhan. Jadi, segala yang buruk yang terjadi di dunia ini tidak ada yang salah dengan Tuhan. Mungkin kita berkata, oke, enggak ada yang salah dengan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Tuhan izinkan orang mengalami penderitaan. Kalau kita masih mengatakan kenapa Tuhan izinkan, itu artinya kita masih menyalahkan Tuhan. Tuhan izinkan. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada yang salah dengan Tuhan. Mengapa semua ini terjadi? Saya tidak mengatakan mengapa semua ini Tuhan izinkan. Tapi saya mengatakan mengapa semua ini bisa terjadi. Kita harus tahu kebenaran. Gereja Tuhan,
harus tahu mengapa semua ini terjadi. Dan sebagai gereja Tuhan yang sudah Tuhan berikan kuasa, kita bisa menggagalkan setiap hal yang buruk yang terjadi. Saya mau menjelaskan kepada saudara apa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Saat ini kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Untuk itu kita harus tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Saya akan memakai alat peraga untuk menjelaskan, untuk memudahkan kita. Anggap ini Adam, ya. Ini iblis. Nah, waktu Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Allah melihat segala sesuatunya baik. Kemudian Allah berkata pada manusia, Adam, Hawa, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Kemudian berkuasalah, kunci lambang kekuasaan. Berkuasalah atas seluruh bumi. Tuhan memberikan kuncinya kepada Adam. Berkuasalah. Sejak Allah memberikan kuncinya kepada Adam, Adam menjadi Allah huruf kecil. Di dunia dia berkuasa. Kemudian datang iblis dalam bentuk ular untuk mendustai Adam dan Hawa. Iblis adalah pendusta. Tuhan berkata, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi iblis putar balikkan. Semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan, bukan? Hawa menjawab, oh tidak, semua pohon di dalam taman ini boleh kami makan, kecuali pohon kehidupan. Iblis memutar balik lagi. Siapa bilang tidak boleh? Kamu boleh memakannya. Kalau kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Adam Hawa terpengaruh. Apa yang terjadi? Mereka jatuh di dalam dosa. Mereka dikalahkan iblis. Dan sejak mereka dikalahkan iblis, artinya semua kuasa yang mereka miliki atas dunia ini, Adam serahkan kepada iblis. Kunci diberikan kepada iblis. Kunci adalah lambang kekuasaan. Nah, sejak kunci dipegang iblis, iblis menjadi Allah huruf kecil. Di dunia dia berkuasa. Apa yang dilakukan iblis ketika dia berkuasa? Dia bawa semua yang buruk yang ada di neraka, dendam, iri hati, pembunuhan, sombong, sakit penyakit, kuman, virus, semua yang buruk dia bawa ke dunia. Mengapa dia bisa membawa semua ini ke dunia? Karena kunci ini. Dia berhak karena manusia yang memberikan kuncinya, kekuasaannya kepada iblis. Iblis berhak. Allah berkuasa. Allah bisa saja berkata, hai iblis, kembalikan kunci saya, itu milik saya. Tapi Allah tidak mau. Mengapa? Karena Allah tidak seperti kita. Kalau kita memberi sesuatu kepada seseorang dan besok orang itu berbuat kesalahan, kita bisa berkata, hei, kembalikan punya saya. Awas kalau tidak kembali. Allah tidak seperti itu. Allah
kunci kekuasaan diambil, tetapi dengan cara yang benar, cara yang adil. Cara-caranya Allah adalah cara yang benar, cara yang adil. Sekarang kunci kerajaan, kekuasaan ada di tangan iblis. Dan Allah harus menemukan cara bagaimana bisa datang ke dunia dengan cara yang benar, cara yang adil, ambil kuncinya kembali, merebut kekuasaannya, dan menghentikan segala perbuatan jahat yang iblis lakukan. Bagaimana caranya? Allah buat dengan yang namanya perjanjian. Dan untuk membuat perjanjian, Allah membutuhkan seseorang yang mau diajak membuat perjanjian. Perjanjian ini antara Allah dengan manusia. Oleh karena itu, Allah memilih dan memanggil Abraham. Ini Abraham ya. Ini Abraham. Nah, perjanjiannya simpel begini. Anggap saya sebagai Allah. Apa yang kamu punya, saya punya. Apa yang saya punya, itu punya kamu. Kalau ada yang serang kamu, berarti serang saya. Ini perjanjian darah. Kalau ada yang serang saya, berarti dia serang kamu. Kalau kamu mau melakukan sesuatu buat saya, artinya saya juga harus mau melakukan untuk kamu. Ini perjanjiannya. Satu hari Allah berkata kepada Abraham, Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, bawa dia ke bukit, persembahkan dia di sana sebagai korban. Waktu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, apakah Abraham mau? Puji Tuhan, mau. Abraham bisa saja berkata, Tuhan, aku sudah menunggu 100 tahun. Giliran ada, Tuhan suruh mempersembahkan sebagai korban. Jangan Tuhan, puji Tuhan, Abraham mau. Ingat perjanjiannya, apa yang kamu punya, punya saya. Punya saya, punya kamu. Kalau kamu mau mempersembahkan anak yang paling kamu kasihi dengan tidak segan-segan, artinya saya juga harus mau dan tidak segan-segan memberikan anak yang saya kasihi. Itu sebabnya waktu Abraham mengangkat pisau hendak menikam Ishak, Allah berkata, Abraham, stop, jangan kau apa-apakan anak itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang paling kau kasih. Iblis tahu, iblis melihat. Lihat, iblis, orang yang membuat perjanjian dengan aku tidak segan-segan memberikan anaknya yang dikasihinya. Artinya, saya juga harus mau, tidak segan-segan memberikan anak saya. Caranya benar, caranya adil, tidak ada yang di-bypass. Alkitab mengatakan, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang memberikan kepada kita semua. Yesus datang ke dunia, dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tetapi dia mati dengan cara yang paling mengerikan. Kenapa? Karena dia menggantikan posisi kita. Seharusnya kitalah yang mati dengan cara yang paling mengerikan. Jadi, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, kitalah yang menerima kebalikannya. Yesus menanggung penyakit kita, supaya hari ini kita punya hidup yang sehat. Yesus menanggung
semua kutuk yang menjadi beban kita, supaya hari ini kita bisa hidup di dalam berkat dan yang berlimpah. Yesus mati, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Artinya Yesus mengalahkan maut. Siapa tadi yang berkuasa atas maut? Iblis. Jadi waktu Yesus bangkit, sesungguhnya iblis sudah tidak mempunyai hak lagi untuk memegang kunci ini, kekuasaan. Iblis tidak mempunyai hak lagi. Sekarang kuncinya ada di mana? Kekuasaannya ada di mana? Di tangan siapa? Yesus. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan dengan kunci ini? Apa yang Yesus lakukan dengan kunci ini? Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bacaan kita tadi, Matius 16, ayatnya ke-18 dan 19. Matius 16 ayat 18-19. Kita harus tahu apa yang Yesus lakukan dengan kunci ini. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Perhatikan, waktu Yesus berkata, engkau Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, engkau Petrus, engkau batu karang, di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku. Ayat 19 dikatakan tadi apa? Kepadamu. Mu di sini artinya kepada siapa? Kepada gereja, kepada saudara, kepada saya. Yesus berkata di dalam Lukas 24 ayat yang ke-39, mari kita membuka Lukas 24 ayat ke-39. Maaf, Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan Bapa? Penghibur, penolong, Roh Kudus. Perhatikan, waktu Adam sebelum jatuh di dalam dosa, dikatakan Roh Allah ada dalam manusia. Manusia ada kemuliaan. Itu sebabnya manusia berkuasa. Tetapi waktu manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab mengatakan Roh Allah keluar dari manusia dan manusia tidak berkuasa lagi. Jadi apa yang Yesus lakukan? Dia mati, dia bangkit, naik ke sorga. Lalu Yesus berkata, aku akan mengirimkan apa yang dijanjikan Bapa, Roh Kudus. Artinya apa? Yesus mau mengembalikan keadaan manusia menjadi sama seperti keadaan Adam sebelum jatuh di dalam dosa. Ada Roh Allah, Roh Kudus di dalam hidup kita saat ini. Jadi apa yang Yesus lakukan dengan kunci ini? Kepadamu
akan kuberikan kunci kerajaan sorga kepadamu, kepada gereja, kepada kita. Akan kuberikan kunci kerajaan surga. Roh Kudus ada di dalam kita. Sekarang, setelah kunci kerajaan sorga, kuasa Roh Kudus dikembalikan kepada manusia, kepada kita. Yesus bilang begini di dalam ayatnya yang ke-19b, Matius 16 ayat yang 19b, apa yang kau ikat di sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa maksudnya? Dengan kata lain, Tuhan berkata begini, kepadamu, kepada gereja, kepada saudara dan saya, aku, Yesus, memberi kuasa. Apa yang kamu larang terjadi di dunia ini, dari sorga aku larang. Apa yang kau izinkan terjadi di dunia ini, dari sorga aku izinkan. Saya ulangi dengan mengganti nama saya. Kepadamu Yanuar, aku memberi kuasa. Apa yang Yanuar larang terjadi di bumi ini, dari sorga aku juga melarang. Apa yang Yanuar izinkan terjadi di bumi ini, dari sorga aku juga izinkan. Kebayang enggak betapa besar kuasa yang Tuhan berikan kepada kita? Apa yang kau larang, Tuhan juga melarang. Apa yang kita izinkan dari sorga, Tuhan juga akan izinkan. Hari-hari ini semua orang ditakutkan dengan apa yang namanya virus corona. Belum lagi berita-berita yang masuk lewat grup-grup WA, semua, hampir semua ya, negatif, menakutkan. Dan menjadikan orang semakin takut keluar rumah, takut bertemu dengan orang lain. Maaf, di sini saya tidak mengajarkan. Saya ulangi, saya tidak mengajarkan atau menganjurkan saudara untuk melanggar aturan-aturan atau protokol yang ada. Saya mau menekankan kepada rasa takut, ketakutan, kekhawatiran kita. Mungkin ada yang berkata, tapi kita kan harus berhikmat, harus. Tetapi antara berhikmat dan tidak beriman beda tipis. Tidak bisa dibedakan. Itu sebabnya kita harus tahu kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Tuhan sudah memberikan kuncinya. Kalau kita pasrah, kita membiarkan, diam saja, artinya kita mengizinkan. Dan sorga juga mengizinkan. Kalau kita tidak izinkan, sorga juga tidak akan mengizinkan. Saudara tahu apa kesalahan terbesar Adam pada waktu pertama kali dia jatuh di dalam dosa? Ular datang kepada Hawa membujuk. Hawa menjawab. Ular membujuk lagi. Hawa menjawab lagi. Nah, waktu ular dan Hawa saling bicara, Adam ada di mana? Di samping Hawa. Apa yang dilakukan oleh Adam? Diam saja. Kalau saja waktu itu Adam berkata, di dalam nama Elohim, Allah pencipta langit dan bumi, hari ini
Aku perintahkan kepadamu ular iblis, keluar dari taman ini dan jangan pernah kembali. Saya percaya Adam tidak akan pernah jatuh dalam dosa saat itu. Jadi apa kesalahan Adam? Adam hanya diam. Dan sampai saat ini kesalahannya tetap sama. Manusia, kita hanya diam. Jadi mulai hari ini jangan diam. Tuhan sudah memberikan kuncinya. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Dan waktu Tuhan berikan kuncinya, Tuhan berkata, apa yang kamu larang dari sorga, aku larang. Apa yang kamu izinkan dari sorga, aku juga akan izinkan. Kalau saat ini saudara sakit, jangan bilang, ya mau gimana lagi. Dokter juga sudah berkata, pasrah aja. Tidak ada obatnya. Jangan. Saudara harus berkata, harus ngomong. Saudara harus berdoa. Tuhan, Engkau yang menanggung semua penyakitku di atas kayu salib. Engkau diremukkan, Engkau dihancurkan. Kalau Engkau sudah menanggung semua sakit penyakitku, artinya tidak boleh ada yang lagi sakit penyakit pada tubuh saya. Oleh bilur-bilurmu, penyakitku sembuh. Aku tidak izinkan tumor, kanker, stroke, darah tinggi menggerogoti tubuhku. Kalau aku tidak izinkan, sorga juga tidak akan mengizinkan. Kalau saat ini kita mendengar di komplek perumahan atau tetangga kita, tempat pekerjaan kita, ada yang positif corona, kita bisa berdoa, Tuhan, aku tidak pernah izinkan rumahku, keluargaku, tetanggaku terinfeksi corona. Kalau aku tidak izinkan, sorga juga tidak akan pernah izinkan. Apapun masalah kita saat ini, baik di dalam pekerjaan, rumah tangga, bisnis, anak-anak kita, jangan pernah diam. Katakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang ini kita memang hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Tapi ingat status kita. Kita adalah anak kerajaan. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi sakit. Tapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak. Jangan pernah takut, gunakan kuasa yang kita miliki. Tuhan sudah memberikan kuncinya. Jangan simpan kuncinya di sini. Gunakan kuncinya. Izinkan semua yang baik terjadi dalam hidup kita. Dan larang semua yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Bangkit Berdiri, kita akan bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya kepada Allah Tritunggal. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang boleh kami terima melalui hamba-Mu. Betapa besar kuasa yang ada pada kami. Mulai hari ini kami mau belajar memperkatakan, mengizinkan apa yang baik terjadi dalam kehidupan kami dan melarang apa yang tidak baik terjadi dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu Tropodo yang dalam 1 minggu ke depan berulang tahun, untuk Bapak Agus Marianto, Ibu Erminawati, Rudi, Ibu Eni Hotnauli Panjaitan Catur, Saudara Wahyu Purwadi Utomo Ragil, Saudara Prasetyo Dwi Agnanta, Saudara Dimas Krisnadi, juga yang berulang tahun perkawinan untuk Bapak Dandung dengan Ibu Puriswati, Bapak Haryo Utomo dengan Ibu Diah Nugrahani Astuti, Bapak Deni Santoyo Kamsio dengan Ibu Kristina Andriani Domikus. Biarlah sukacita atas anugerah Tuhan menjadikan kehidupan mereka semakin mantap untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan, di dalam sekolahnya, di dalam rumah tangga, juga di dalam bermasyarakat, sehingga nama Tuhan saja yang semakin ditinggikan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tropodo yang saat ini sedang menderita sakit, juga di dalam pemulihan, juga di dalam usia yang sudah tua, untuk Bapak Mujimin, untuk Bapak Ari Witoyo, Bapak Basri, Bapak Suharso, Bapak Hadi Purnomo, Ibu Dwi Tiastuti, Ibu Wiwi Wadayati, Ibu Ani Sunarti, Ibu Titih Sih Kadarmini, Ibu Mujimin, Ibu Marita Susilowati, Ibu S. Rusane, Ibu Ruswati, Ibu Sarning, Ibu Herlin. Tuhan, Engkau sudah menanggung semua sakit penyakit di kayu salib, agar kami boleh menerima hidup yang sehat, dan oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit sudah sembuh. Kami mengizinkan pemulihan, kesembuhan atas saudara-saudara kami. Kalau kami izinkan kesembuhan terjadi, Tuhan dari sorga juga mengizinkan kesembuhan itu terjadi. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu GKJW Tropodo. Mari Tuhan Kau melawat, memberkati di dalam setiap pelayanan kami. Tuhan memberikan kesatuan bagi setiap jemaat. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Lufi, juga para majelis. Mari Tuhan Kau memberikan hikmat, kemampuan bagi setiap kami untuk dapat melayani, memberikan yang terbaik bagi jemaat-Mu Tropodo, untuk menjadi jemaat yang semakin takut akan Tuhan. Tuhan memberkati setiap rumah tangga di dalam pekerjaan, di dalam mendidik putra-putrinya. Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi setiap pribadi di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan. Engkau Tuhan sudah memberi kami kuasa
Roh Allah ada pada setiap kami. Saat ini kami bersatu hati, menolak, melarang roh kesombongan, roh iri hati, roh perpecahan terjadi di dalam jemaat Mutropodo. Kami juga menolak, melarang virus corona menginfeksi setiap jemaat Mutropodo. Kalau kami larang, kami tolak, dari sorga Tuhan juga akan melarang. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Mari Tuhan Kau melawat bangsa ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi bangsa ini dari setiap perpecahan, dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, memecah belah. Mari Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memulihkan bangsa ini. Berkati juga Pak Presiden, juga semua jajaran, baik di tingkat pusat, juga di tingkat daerah. Biarlah mereka juga boleh belajar, bekerja bagi kemajuan, pembangunan, dan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tibalah saatnya kita mengaturkan persembahan yang didasari dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan ini akan diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan 2, Tabuh Kendang. Karya besar yang
Marilah kita naikkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kepada kami, memberikan kesempatan untuk persembahan pada saat ini. Bapa, jadikanlah persembahan ini berguna bagi kelebaran kerajaan di dunia ini. Bapa, kami yang telah mempersembahkan, kiranya Bapa memberkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan ya Tuhan. Kiranya Bapa memberkati, jadikan persembahan ini untuk kegiatan kami terutama di GKJW Tropodo. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk yang para majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Bapa memberikan kebijaksanaan sehingga persembahan ini bisa digunakan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampunilah akan segala dosa kami. Doa yang kurang sempurna ini Bapa, kami panjatkan dengan menyebut Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang jemaat untuk tetap berdiri. Jemaat yang terkasih, mari memulai memperkatakan semua yang baik di dalam kehidupan kita, bagi rumah tangga kita, bagi keluarga kita, anak-anak kita, bagi gereja. Izinkan semua yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah izinkan semua yang tidak baik, semua yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kita sambut dengan memuji Kidung Jemaat 378 bait 1, 2, dan 5 yang diperbuat Allahku. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tuhan memberkati. Kudus sampai kekal abadi. Gusti nuntun kula pasrah layan rimah ing satitah. Sanadyan duke janji kula tansah dipun kanthi. Gusti kang ati kula astanya piyambak kang reksa lila kula manut Gusti juru wilujeng sejati.